Pada suatu ketika di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja dan ratu dengan dua putri mereka yang sangat cantik. Mereka bernama Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Berita tentang kecantikan mereka telah menyebar ke berbagai negeri. Walaupun demikian, perhatian yang diberikan ratu kepada Chandra Kirana sangat berbeda dibandingkan perhatian ratu kepada Galuh Ajeng. Suatu hari, datanglah seorang pangeran mahkota gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Tujuan kedatangannya adalah untuk melamar salah satu dari putri Raja Daha, yaitu Chandra Kirana. Kedatangannya disambut baik oleh raja dan ratu kerajaan Daha. Dari kerajaan Kahuripan. Benarkah? Ya benar, besok kita akan kedatangan Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Apa tujuan Pangeran Inu Kertapati berkunjung ke kerajaan kita? Aku dan Raden Kertapati sudah membuat sebuah kesepakatan. Aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menikahinya. Hah? Menikah? Ayah, siapa yang akan kau pilih untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati? Aku atau Kirana? Ya, aku akan memilihmu Kirana untuk menikah dengan Raden Inu Kertapati. Benarkah? Terima kasih ayah, aku sangat gembira karena menikah dengan impianku. Ya, aku tahu sayang. Aku merasa senang karena pilihan itu bukan pilihan yang salah untukmu dan untuk kita. Oke, maka dari situ ayo kita persiapkan segala sesuatu untuk menyambut Raden Inu Kertapati. Raja dan Chandra Kirana meninggalkan ruangan itu, tapi Galuh Ajeng masih tetap di sana. Galuh Ajeng cemburu karena ayahnya memilih Chandra Kirana untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Mengapa bukan aku? Padahal aku lebih cantik daripada Chandra Kirana. Hanya aku yang boleh menikah dengan Pangeran Inu Kertapati, bukan Chandra Kirana. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku harus mengatakan ini kepada ibu. Di hari yang sama, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu. Tapi Ratu Dewi Sekar malah menyuruh Chandra Kirana untuk menemui seseorang di luar istana. Bagaimana keadaan kerajaan Daha, wahai Raja Kertamata? Di sepanjang jalan, aku melihat penduduknya sangat makmur. Benar sekali, sawah dan kebun sawit tampak subur terawat. Ya, seperti inilah keadaan kami. Walaupun tidak sekuat dan semakmur kerajaan Kahuripan, tapi kita sangat mensyukuri semua itu. Kamu selalu saja merendah. Oh iya, di mana Chandra Kirana? Dari tadi aku pernah melihat paras ayunya. Oh iya, di mana calon permaisuriku? Oh, Chandra Kirana, dia sedang keluar istana. Benarkah? Padahal aku ingin melihat paras cantiknya. Setuju anakku, aku juga sangat ingin berjumpa dengannya. Sayang mengapa ia keluar, padahal aku sudah memberitahunya bahwa kerajaan Kahuripan akan datang. Aku pun tidak tahu, dia bisa mengatakan alasannya kepadaku. Baiklah, tidak apa-apa Ratu Daha. Ya, sayang sekali. Oh, kalau Galuh Ajeng, apakah dia pergi bersama Chandra Kirana? Ada di kamarnya, sebentar akan kupanggilkan. Cantik sekali. Benar, Di tengah-tengah kamu sangat cantik sekali, perbincangan, Galuh Ratu Ajeng. Dewi Sekar tiba-tiba berbicara Terima kasih, Ratu dan mengingatkan Permaisuri. kepada Pangeran Inu. Pangeran, apakah kamu tidak mau menikahi Galuh Ajeng saja? Dia lebih cantik dan baik dari Kirana, bukan? Tidak, aku tidak cinta dengan Galuh Ajeng. Hanya Kirana lah yang mencuri hatiku. Tenanglah, Nah, Ratu Dewi Sekar hanya sekedar bertanya. Atas. Setelah mendengar pernyataan Raden Inu, Galuh Ajeng pun kesal dan menuju ke kamarnya. Dan kemudian Ratu Dewi Sekar pun ikut memasuki ruangan Galuh Ajeng. Aku sangat membenci Kirana. Dia sudah merebut pangeranku. Jangan sedih sayang, aku janji kamu akan
Bagaimana caranya, Ibu? Caranya kamu harus membunuh Chandra Kirana. Apa? Tidak bisa, Ibu. Aku takut jika ayah mengetahuinya. Apa kita pergi ke penyihir saja? Oke, Ibu. Itu ide yang bagus. Setelah itu, Galuh Ajeng dan ibunya pergi ke penyihir. Aku memiliki sebuah pekerjaan untukmu, Mbak. Apa itu? Aku ingin kau membunuh Chandra Kirana. Tidak, aku tidak bisa. Mengapa? Aku takut karena pekerjaanku bukan membunuh seseorang. Lalu, apa yang harus kau lakukan untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Aku dapat merubahnya menjadi keemas. Baiklah. Ini untukmu. Ini dapat merubah Chandra Kirana menjadi keemas. Kamu harus memercikan ramuan ini pada tubuhnya, lalu mengucapkan mantra Abrakadabra. Ingat, setelah dia berubah menjadi keemas, kamu harus membuangnya ke sungai. Jika dia bertemu cinta sejatinya, itu akan merubahnya menjadi Chandra Kirana lagi. Baiklah, aku akan mengingat itu. Terima kasih, Mbah. Sama-sama. Ratu Dewi dan Galuh segera meninggalkan tempat penyihir dan kembali ke istana. Pada malam hari, saat Chandra Kirana akan pergi tidur, Galuh Ajeng pergi ke kamar Jam Kirana. berapa sekarang? Jam 10 malam. Oke, waktunya sekarang tidur. Kirana akan pergi tidur. Aku harus menyiramkan ramuan ini segera. Ajeng, apa yang kau lakukan di sini? Tidak, aku tidak bisa tidur malam ini. Aku ingin tidur bersamamu malam ini. Oh, baiklah. Dan apa itu buatan di tangan kananmu? Tidak ada. Kau tahu, kadang-kadang saat malam hari aku merasa haus. Oke, ayo kita tidur. Abrakadabra. Apa? Apa yang kau lakukan? Ayah! Selamat tinggal, Kirana. Aku akan membuangmu ke sungai. Hahaha. Oh Tuhan, apa yang terjadi padaku? Aku merasakan tubuhku menjadi kecil dan ada sesuatu yang keras di belakangku. Apa yang terjadi padaku, Tuhan? Di istana, keluarga kerajaan sedang sarapan Ibu, pagi. apakah kamu melihat Chandra Raja Kirana? mencari Chandra Aku dari tadi Kirana. pagi belum melihatnya. Seharusnya ia sarapan bersama kita pagi ini. Chandra Kirana, Chandra Kirana. Bapak terlalu berlebihan, suamiku. Dia sedang tidur sekarang. Tidak istriku, seharusnya dia bangun lebih cepat pagi ini. Apakah kamu tahu Galuh di mana Chandra Kirana? Tepatnya, aku tidak tahu di mana dia, Ayah. Aku akan mengecek Kirana di kamarnya. Ya, dia tidak ada di kamarnya. Istriku, tolong beritahu Raden Inokentapati tentang kejadian ini. Aku akan mencarinya. Baiklah, berhati-hatilah ya. Ajeng, kita telah berhasil melakukannya. Bu, aku sangat gembira karenanya. Apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya menyiramnya dengan ramuan ajaib, lalu tiba-tiba dia menjadi keong emas. Betapa kejamnya kamu, tapi aku sangat gembira. Berbahagialah anakku. Borondo mencari ikan di sungai.
pulang saja. Setelah Mbak Rondo pergi ke sungai, dia kembali ke rumah dan menaruh keong emas itu ke dalam sebuah ember. Dan kemudian dia beristirahat di sebuah kursi. Dia kelihatan sedih karena hari ini dia tak dapat ikan di sungai. Aduh, aku sangat lapar. Tapi aku tidak punya makanan untuk dimakan. Aku harus pergi ke sungai untuk mencari ikan. Kemudian, Mbak Rondo meninggalkan rumah dan pergi ke sungai. Saat Mbak Rondo pergi ke sungai, keong emas berubah menjadi Chandra Kirana. Ingat, seorang wanita tua menaruhku di sebuah ember. Kasihan sekali ya dia. Dia sangat lapar, tapi dia tidak mempunyai makanan. Aku harus menyiapkan makanannya sebelum dia kembali. Pada sore hari, Mbak Rondo kembali ke rumah dan dia tak mendapatkan ikan. Wajahnya kelihatan lelah dan sedih. Saat Mbak Rondo tiba di rumah, Chandra Kirana berubah menjadi keong. Mbak Rondo terkejut saat melihat beberapa makanan di meja. Wah, makanan ini terlihat lezat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya aku punya makanan untuk kumakan. Setiap hari, setelah kembali dari sungai, Mbak Rondo selalu menemukan makanan enak di atas meja. Suatu hari, Mbak Rondo ingin tahu tentang makanan itu. Di siang hari, dia berpura-pura pergi ke sungai, padahal sebenarnya dia menyembunyikannya dirinya di belakang rumah untuk menguping. Tiba-tiba, Mbak Rondo terkejut saat melihat keong emas dalam ember berubah menjadi keong gadis cantik, dan gadis itu sedang memasak makanan dan menyiapkannya di atas meja. Dan kemudian Mbak Rondo memberikan dirinya untuk bertanya pada gadis itu. Siapa kamu, wahai gadis cantik? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha. Saudariku memberiku sebuah mantra ajaib dan menaruhku di sungai. Dan kemudian aku berubah menjadi keong. Saudarimu jahat sekali. Aku merasa kasihan mendengar ceritamu. Perkenalkan, namaku Mbok Rondo. Jika kau mau, kau dapat tinggal di rumahku. Saat Pangeran Inu Kertapati tahu tentang hilangnya Chandra Kirana, Pangeran mengkhawatirkan Chandra Kirana. Di suatu pagi, Pangeran Inu dan pengawalnya melanjutkan mencari Chandra Kirana. Penyihir mendengar berita tentang Pangeran Inu yang mencari Chandra Kirana. Penyihir itu khawatir jika Pangeran Inu dapat menemukan Chandra Kirana. Dia mencoba mencari Pangeran Inu Kertapati. Aku tahu, jika kau ingin bertemu dengan putrimu, kau harus pergi ke desa Dadapan, karena putrimu tinggal di sana. Arah untuk pergi ke desa Dadapan, kamu harus berjalan lurus sampai kau menemukan sungai, dan kemudian kau belok kiri. Terima kasih atas bantuanmu, petani. Oke, Pangeran. Dan mengeri hingga mati, yang jernih menjadi keruh, yang lulus saja Dan kemudian Pangeran Inu dan pengawal berjalan jauh mengikuti arah yang diberikan oleh seorang petani di hutan. Pangeran Inu pun menemukan sungai. Aku belum Saat makan Pangeran selama Inu beberapa akan hari. belok kiri, Aku Pangeran lapar. bertemu dengan seorang kakek tua. Sebenarnya kakek tua itu adalah petapa sakti. Aku mempunyai makanan ini. Semoga pada saat aku memberikan makanan ini kepadamu, kamu tidak kelaparan lagi. Terima kasih anak muda. Oh iya, kamu jangan mengikuti arah yang diberikan oleh petani di hutan, karena dia sebenarnya adalah seorang penyihir. Dia berbohong tentang arah itu. Benar saja. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu harus berjalan menyusuri sungai ini, dan kemudian kamu akan menemukan desa Dadapan. Baiklah, terima kasih kakek.
ya, hati-hati. Ya, sampai jumpa. Setelah berjalan jauh, Pangeran Inu Kertapati dan pengawal sampai ke desa Dadapan, dan Pangeran Inu melihat sebuah gubuk. Permisi. Kirana, Pangeran Inu! aku berhari-hari mencarimu. Sekarang, ayo kita pergi ke kerajaan untuk menikah. Terima kasih banyak Pangeran, kau telah menyelamatkan hidupku. Mantra ini akan hilang karena aku telah bertemu denganmu. Tiba-tiba, Borondo datang. Siapa dia, Kirana? Borondo? Dia adalah Pangeran Inu, Bo. Dia ingin membawaku ke kerajaan, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu sendirian di sini. Tak apa, Kirana. Kau harus kembali ke kerajaan. Aku tahu kau pasti merindukan keluargamu. Rondo, ayo kita pergi ke kerajaan Daha bersama. Terima kasih Pangeran Inu dan Putri Canda Kirana. Akhirnya Pangeran Inu Kertapati dan pengawalnya membawa Candra Kirana dan Mbok Rondo ke kerajaan Daha. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Tak apa, Kirana. Aku tahu kau merindukan keluargamu. Terima kasih banyak Pangeran, kau telah Asri 3. selalu always. Lihat coba, ya Allah kakinya panjang bener. Belakang. Gue nggak pernah lihat. Lu belakang gue tadi ya. Kita adalah manusia bolang. Jempolnya balapan. Iya, kamu sih ya. Senang duyung. Coba. Aduh, capek banget ya Allah. Gimana coklat rasanya? Rasa sempat Rasanya itu enak karena gratis, Mas. Iya. Jadi kayak lebih enak gitu, lebih coklat. bungkus saya semua aja kak. Kalau nggak tahu diri lo.